Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktopiana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal-soal persiapan P3K tahun 2024. Biasanya soal ini sering keluar ya teman-teman di tes P3K, yaitu adalah asuhan kebidanan persalinan patologis bagian kedua. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya membahas soal nomor 1. Nyonya T berusia 32 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas diantar oleh suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki odem. Tim Ponet puskesmas bekerja cepat. Satu petugas mempertahankan jalan napas, satu lagi melakukan regimen MGSO4. Satu lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan pembukaan 9 cm, porsio tipis, ketuban utuh, penurunan kepala HO3, ubun-ubun kecil kiri depan, protein urin positif 3. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menstabilkan pasien. B. Memecahkan ketuban. C. Memeriksa refleks patella. D. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi. Merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Nah, jadi apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini. Nah, ini berarti pasiennya preeklamsi ya teman-teman. Atau sudah eklamsi. Jadi, tindakan awal yang paling tepat yaitu adalah segera menstabilkan pasien ya teman-teman. Kalau pasien sudah stabil, baru dirujuk ke rumah sakit. Kemungkinan nanti akan dilakukan operasi ya teman-teman. Ini tidak bisa harus lahir normal. Karena pasien sudah kejang, tidak bisa dipimpin dalam persalinan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, menstabilkan pasien. Kalau memecahkan ketuban, ini tidak jawaban yang tepat ya teman-teman. Ini bukan. Memeriksa refleks patella ini juga tidak tepat. Kolaborasi vakum ekstraksi ini dilakukan di rumah sakit, ini juga tidak tepat. Merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Ini bisa ya teman-teman, tapi harus distabilkan dulu pasiennya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nyonya E berusia 24 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke PMB pukul 12 WIB dan mengeluh kencang-kencang sejak pukul 10 WIB, serta ingin mengejan. Hasil pemeriksaan TTP dalam keadaan normal. TBJ 3.850 gram. Kepala turun 3/5. DJJ tampak kepala di depan vulva 6 cm. Bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir. Namun terjadi trauma jalan lahir yang menyebabkan perdarahan pada ibu. Apakah penyebab dari perdarahan tersebut? A. Posisi ibu meneran. B. Kesalahan bidan menahan perineum. C. Usia ibu. D. Partus precipitatus. Dan yang E. Ibu kelelahan. Nah, jadi teman-teman, apa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2? Kalau posisi ibu meneran, ini sudah lumrah ya teman-teman, sudah tepat. Tapi ini bukan jawabannya. Kemudian kesalahan bidan menahan perineum, ini juga tidak ya teman-teman. Ini juga tidak tepat. Usia ibu, usia 24 tahun ini masih termasuk tidak beresiko ya teman-teman. Ini usia yang normal untuk ibu hamil dan ibu bersalin. Jadi ini tidak tepat. Partus precipitatus atau disebut juga partus cepat. Nah, ini ya teman-teman jawabannya. Karena di sini pasiennya itu sangat cepat ya teman-teman proses persalinannya. Jadi jawabannya adalah yang D, partus precipitatus. Kalau yang E, ibu kelelahan, ini juga tidak tepat ya teman-teman.
Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nyonya K berusia 21 tahun, G1P0A0. Proses melahirkan di BPM dengan keluhan perut terasa kencang sejak 2 hari yang lalu. Keadaan umum kalian lemah, tekanan darah 90/80, nadi 100, suhu 39 derajat Celcius, dan pembukaan 8 cm. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Partus lama, B. Partus kasep, C. Partus macet, D. Partus lambat, dan yang E. Partus tak maju. Nah, jadi teman-teman, apa jawaban yang paling tepat? Nah, di sini kan dikatakan pasiennya itu merasakan kencang sejak 2 hari yang lalu. Jadi sudah lama ya teman-teman. Lalu di sini pembukanya sudah 8 cm. Sudah 8 cm ya teman-teman. Kalian lemah. Sudah kelelahan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Partus lama. Karena merasa kencang-kencangnya itu sudah 2 hari yang lalu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau partus kasep itu tidak tepat. Ini tidak tepat. Ini pembukanya sudah lengkap ya teman-teman. Tapi tidak ada perubahan peningkatan kemajuan persalinan. Partus macet ini kemungkinan bisa karena kaput atau malposisi. Ini juga tidak tepat. Partus lambat juga tidak. Partus tak maju juga tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, partus lama. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya L berusia 29 tahun, G2P1A0. Dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala tampak dan kepala telah lahir, didapatkan kepala seperti mengalami tarikan masuk ke dalam lagi. Penyulit yang kemungkinan terjadi pada kasus ini adalah A. Distosia bahu, B. Persalinan lama, C. Persalinan macet, D. Lilitan tali pusat, dan yang E. Persalinan tak maju. Nah, jadi ya teman-teman, ini kan sudah kala 2 ya. Padahal kepala itu sudah tampak di depan. Lalu mengalami lagi tarikan ke dalam. Kalau distosia bahu ini, kepalanya sudah keluar, tapi bahunya yang tidak bisa keluar. Jadi ini bukan. Persalinan lama juga tidak tepat, persalinan macet juga tidak tepat. Nah, biasanya kalau yang seperti ini kasusnya itu biasanya ada lilitan tali pusat ya teman-teman. Jadi kemungkinan bisa aja kepala bayinya itu masuk lagi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman, lilitan tali pusat. Nah, kalau persalinan tak maju ini juga tidak tepat. Oke, kita lanjut soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nyonya U berusia 34 tahun, G2P1A0. Datang ke puskesmas untuk bersalin. Ibu mengatakan kencang-kencang sejak pukul 8. Mengeluarkan cairan berwarna jernih. Hasil pemeriksaan KU baik, TTP dalam batas normal, HIS 3 kali 10 menit dalam 45 detik. DJJ 144 kali per menit, normal ya teman-teman. Hasil VT pembukaan 8 cm, kulit ketuban negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Infartu kala 1 dengan KPD, B. Infartu kala 1 fisiologis, C. Infartu kala 1 tali pusat terkemuka, D. Infartu kala 1 fase aktif memanjang, dan yang E. Infartu kala 1 tali pusat menumbung. Nah, di sini kan dikatakan pembukanya sudah 8 cm. Kemudian kulit ketubannya sudah pecah. Ini bukan ya teman-teman, kalau yang A ini infartu kala 1 dengan ketuban pecah dini ini tidak tepat. Karena di sini kan tali pusat di samping kepala, teraba tali pusat di samping kepala. Nah, lalu infartu kala 1 fisiologis, ini juga bukan termasuk fisiologis ya teman-teman, ini termasuk patologis.
Jadi jelas sekali ini bukan. Lalu tali pusat kala 1 infartu kala 1 tali pusat terkemuka ini kalau kulit ketubannya masih positif. Sedangkan di sini kan sudah negatif. Jadi juga bukan ya teman-teman. Lalu infartu kala 1 fase aktif memanjang ini juga tidak tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya teman-teman. Infartu kala 1 tali pusat menumbung karena kulit ketubannya sudah pecah. Jadi teraba tali pusat di samping kepala. Itu tali pusatnya berarti menumbung ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal terbaru lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.